إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, setelah sekian lama kita tidak berjumpa, pada kesempatan yang berbarakah ini kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia ini, tentunya dalam rangka thalabul ilm, mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ilmu yang kita dapat, pelajaran-pelajaran yang kita petik, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena memang inilah tujuan kita belajar, bukan hanya untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan. Di zaman sekarang ini sangat mudah bagi kita kalau hanya sekedar untuk menambah wawasan, kalau hanya sekedar untuk menambah pengetahuan. Cukup kita buka internet, buka Mbah Google, apa saja yang kita tanyakan pasti keluar. Itu kalau tujuan belajar hanya untuk menambah wawasan. Tapi bukan itulah tujuan kita belajar. Sehingga para ulama mengatakan laisal ilmu birriwayat. Ilmu itu bukan banyaknya riwayat, tetapi hakikat ilmu adalah yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tujuan kita belajar, tujuan kita menghadiri majlis ilmu, agar kita lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tumbuh rasa khasyah di dalam hati. Nah, dan ini yang disebut dengan al-amal, mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Oleh karena itu, orang yang memiliki ilmu tetapi malah dia bermaksiat di atas ilmunya, maka dia
adalah orang yang sangat merugi nanti pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah alimun lam ya'malhu ilmu." Sesungguhnya orang yang paling pedih azabnya nanti pada hari kiamat adalah orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Baik jemaah sekalian, seperti biasa di majlis ini, tepatnya Jumat pekan yang kedua ba'da maghrib, kita mengkaji kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan hadis yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbarokah ini, hadis berkenaan tentang perintah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya bukan hanya itu saja faedahnya. Nanti kita akan sebutkan satu persatu. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menunjukkan Abu Hurairah mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang kepada kalian, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintah kepada kalian, maka laksanakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Bahwasanya kebinasaan umat-umat sebelum kalian disebabkan karena banyak bertanya. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Baik jemaah sekalian, hadis ini secara global menjelaskan kepada kita yang pertama adalah perintah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kemudahan di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam adalah agama yang mudah, yakni banyak memberikan kemudahan. Dan juga hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang larangan banyak bertanya. Ya, larangan banyak bertanya, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan juga larangan menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini jemaah? Siapa tadi? Abu Hurairah
sahabat yang masyhur, yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Hafal ini. Yang sering kita dengar namanya adalah Abu Hurairah. Iya. Dan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sekitar 5.000 hadis beliau riwayatkan dari Nabi SAW secara langsung. Karena memang ada beberapa sahabat yang mereka banyak meriwayatkan hadis. Di antaranya adalah sahabat Abu Hurairah, kemudian Anas bin Malik, kemudian Aisyah, ya, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, dan juga yang lainnya. Iya. Dan beliau masuk Islam pada tahun 7 Hijriah, tepatnya setelah perang Khaybar. Berarti kalau Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, bertemu dengan Nabi berapa tahun jamaah? Hah? Nabi wafat pada tahun berapa? Nggak ada yang tahu. Nabi wafat tahun berapa? 2000. Berapa Hijriah? 11 Hijriah. Ya, sehingga kalau Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, bertemu dengan Nabi cuma berapa tahun? 4 tahun ya. Pertemuan yang hanya sebentar. Tetapi beliau sudah banyak meriwayatkan hadis. Maka dari sinilah muncul orang-orang yang tidak senang dengan Abu Hurairah. Di antaranya adalah orang-orang Syiah Ar-Rafidah, yang mana mereka mengatakan apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah itu penuh dengan kedustaan. Hadis-hadisnya itu tidak sahih. Kenapa? Dia bertemu dengan Nabi cuma 4 tahun, tapi dia sudah banyak meriwayatkan hadis. Sementara banyak sahabat-sahabat yang justru sejak kecil bersama Nabi, tapi periwayatan hadisnya itu cuma sedikit. Ali bin Abi Thalib bersama Nabi sejak usia berapa tahun jemaah? Sejak usia belum balik. Ya. Demikian pula sahabat-sahabat yang lainnya, Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka itu kan bertemu dengan Nabi sejak awal-awal Islam. Ya, bukan dari tahun 1 Hijriah, tapi dari awal Nabi menerima wahyu. Tapi kenapa mereka meriwayatkan hadis itu hanya sedikit? Sementara Abu Hurairah meriwayatkan hadis lebih banyak. Maka dibantah oleh banyak para ulama. Yang pertama jamaah sekalian, Abu Hurairah bertemu dengan Nabi cuma 4 tahun. Tetapi 4 tahun ini beliau tidak sia-siakan. Beliau fokus belajar bersama Nabi SAW. Beliau tinggalkan keluarganya, bahkan rumahnya. Beliau lebih memilih tinggal di pelataran Masjid An-Nabawi, yang saat itu jumlah sahabat yang tinggal di pelataran Masjid Nabawi berjumlah 70 orang. Ya, mereka inilah orang-orang yang semangat dalam belajar, pengen fokus menimba ilmu dengan Nabi SAW. Dan tentu 70 orang ini adalah para fuqara wal masakin, ya, fakir, miskin. Di antaranya adalah Abu Hurairah. Maka pantas kalau beliau banyak meriwayatkan hadis karena beliau fokus. Ya. Sama seperti halnya orang yang kajian
speakernya piye iki. Allah musta'an. Nah, orang yang kajian hanya seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali seperti kajian di sini, 10 tahun dengan orang yang tren cuma 2-3 tahun, kira-kira ilmunya banyakan mana? Banyakan yang kajian 10 tahun tapi 2 minggu sekali, atau yang 2 tahun tapi fokus belajar di pesantren? Maka jelas yang banyak ilmunya adalah yang dia 2 tahun fokus belajar. Nah, Abu Hurairah seperti itu, tafarruq dia, jadi menghabiskan waktunya untuk belajar. Demikian pula ketika setelah Nabi SAW wafat, ya, Nabi meninggal dunia, kalau sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya, mereka sibuk ngurusin negara. Abu Bakar, Umar, Utsman, setelah Rasulullah wafat, mereka tersibuki dengan urusan kenegaraan. Mereka fokus ngurusin negara. Adapun Abu Hurairah, beliau fokus belajar dan mengajarkan. Sampai ada 800 lebih murid beliau, sehingga banyak hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Makanya kalau riwayat dari Abu Hurairah itu didustakan, niscaya banyak sekali syarat Islam yang akan hilang. Maka dikatakan oleh Al-Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, innama yatakallamu fi Abi Hurairah lidafi akhbari man qad a'ma Allahu qulubahu fala yafhamuna ma'na akhbari. Bahwasanya orang yang membicarakan Abu Hurairah, yakni yang mencela, merendahkan Abu Hurairah dalam rangka untuk menolak hadis-hadisnya, melainkan mereka adalah orang-orang yang Allah butakan hatinya, ya, orang-orang yang mereka tidak paham tentang kabar-kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan hilang separuh agama ini, karena banyak perkara-perkara akidah itu bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Makanya Imam Abu Zur'ah mengatakan, apabila engkau mendengar ada orang yang mencela sahabat, maka curigai keislamannya. Kenapa? Karena Islam datang melalui mereka. Islam itu datang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan Al-Quran As-Sunnah itu disampaikan oleh para sahabat. Itu pengetahuan tentang sahabat Abu Hurairah. Berikutnya kita masuk ke inti penjelasan dari hadis ini. Apa kata Abu Hurairah? Sami'tu. Apabila sahabat beliau menyampaikan hadis dengan mengatakan sami'tu, berarti menunjukkan dia betul-betul mendengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak melalui pelantara sahabat-sahabat yang lainnya. Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang kepada kalian maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah sesuai kemampuan kalian. Sabda Nabi di sini jamaah sekalian sangatlah tegas bagi kita, menunjukkan tentang perintah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah tujuan diutusnya beliau. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah kita, tujuannya adalah agar kita mengikuti petunjuknya,
agar kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Semua hal yang beliau sampaikan, maka wajib kita membenarkan. Semua hal yang beliau perintahkan, maka wajib untuk kita laksanakan. Dan semua hal yang beliau larang, maka wajib untuk kita tinggalkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul kalian maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul kalian maka tinggalkanlah. Dan ini merupakan prinsip beragama yang benar, jamaah sekalian. Yakni di dalam beragama tidak perlu kita melakukan penelitian terlebih dahulu. Ini prinsip yang membedakan dengan prinsipnya orang-orang liberal, orang-orang orientalis, Mu'tazilah, di mana mereka jika mendapatkan kabar dari Nabi SAW, maka mereka tidak langsung menerimanya. Apabila ada perintah, maka mereka tidak langsung mengamalkannya, tapi mereka melakukan penelitian terlebih dahulu, diskusi, ya, mencermati, berdebat. Jika memang kabar yang disampaikan tersebut sesuai dengan akal mereka, barulah mereka membenarkan. Makanya hadis-hadis yang berkenaan tentang alam gaib, yang itu tidak bisa dicerna dengan akal kita, seperti tentang azab kubur, nikmat kubur, demikian pula kehidupan setelah kematian, adanya mizan, adanya al-haud, mereka itu nggak percaya semuanya. Dajjal, mereka nggak percaya. Mereka mengatakan, masa sih ada manusia kayak begitu? Mustahil. Masa sih pada hari kiamat ada mizan timbangan amal? Buang-buang waktu. Allah kan tahu nasib orang ini masuk surga neraka, ngapain pakai ditimbang segala? Tuh, makanya mereka tidak langsung menerima. Jadi langkah awal adalah an-nazar. Mereka melakukan penelitian, merenungi. Maka ini cara beragama yang salah. Beragama yang benar adalah seperti yang apa yang beliau sampaikan. Apapun yang aku larang, tinggalkan. Apapun yang aku perintahkan, kerjakan. Jangan banyak bertanya mengapa dan kenapa. Mengetahui hikmah adalah suatu hal yang tidak wajib. Yang wajib itu adalah kita mengamalkan. Jadi amalin dulu, yakini dulu. Kalau kita pengen tahu hikmahnya, silakan pelajari. Ternyata kalau tidak menemukan hikmahnya, sudah, bukan berarti kita menolak hadis tersebut. Hadis tentang lalat misalnya, yang secara kedokteran mustahil, nggak mungkin ya. Apa kata Nabi? Apabila lalat itu jatuh di minuman kalian, maka celupkan. Nabi mengatakan satu sayap itu mengandung penyakit, satu sayapnya lagi mengandung penawarnya. Nabi bilang seperti itu. Tapi apa kata dokter? Tidak seperti itu. Apakah kita menolak hadis tersebut? La. Tetap kita yakini hadis tersebut adalah hadis yang sahih, tentang kisah-kisah yang dialami oleh para nabi dan rasul, seperti kisah Nabi Musa yang menempeleng malakul maut, ya kan, sampai cipok matanya. Sahih. Menurut akal kita, mana mungkin kok bisa demikian? Ya. Jadi, dan cara beragama seperti ini juga cara beragamanya para nabi dan rasul.
Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau taslim terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika turun perintah untuk menyembelih anaknya Ismail, beliau tidak lari, beliau tidak banyak bertanya, tapi langsung beliau kerjakan. Dia cari anaknya. Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu, maka bagaimana menurutmu? Apa kata Nabi Ismail? If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakan wahai ayahku apa yang diperintahkan, sehingga engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Para sahabat, para sahabiyah, ketika turun ayat hijab, mereka menarik gorden-gorden rumah mereka untuk menutup aurat mereka. Demikian pula para sahabat, ketika mereka sholat memakai sendal, dan Nabi pun sholat pakai sendal. Nabi lepas sendalnya di pertengahan sholat. Mereka nggak banyak nanya, nggak ribut, mereka ikut melepas sendalnya. Selesai sholat, Nabi menyampaikan, kenapa kalian melepas sendal? Sementara Nabi SAW melepas sendal karena ada najisnya. Kesempurnaan ittiba terhadap Nabi SAW. Makanya ini juga menjadi konsekuensi cinta kepada Rasul. Apalah artinya cinta kepada Rasul kalau hanya sekedar merayakan kelahirannya, merayakan kematiannya? Maka cinta kepada Rasul itu bisa diwujudkan dengan kita cinta kepada sunnah-sunnahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faedah yang bisa kita petik dari hadis ini tentang konsekuensi cinta kepada Rasul adalah dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka merupakan pengakuan cinta yang dusta ketika dia mengatakan cinta kepada Nabi, namun dia benci terhadap orang-orang yang totalitas mengamalkan sunnah Nabi SAW. Benci terhadap orang yang memelihara jenggot, fobia dengan orang yang memakai cadar, benci terhadap orang-orang yang celananya cingkrang. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang berusaha untuk menjalankan perintah Nabi SAW. Kalau kita tanya kepada mereka, jawabannya cuma satu, karena Rasulullah menyuruh itu. Maka jangan dia ngaku cinta kepada Nabi, tapi kalau dia benci terhadap orang-orang yang berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Jangan kita mau diadu domba oleh orang-orang liberal, oleh musuh-musuh Islam, yang mereka berusaha untuk mengadu domba antara kaum muslimin. Nah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sini Nabi mengatakan, ma nahaitukum, apa yang aku larang. Yang namanya larangan yaitu tolabul kaf ala wajhil ilzam, perintah untuk meninggalkan. Dan larangan itu ada dua. Dalam ilmu fikih, larangan itu ada dua. Ada yang bersifat haram dan ada yang bersifat makruh. Yang bersifat haram, apabila dikerjakan maka dia berdosa. Kalau makruh hanya dibenci.
Itulah perbedaan haram dan makruh yang selama ini kita pahami. Yang haram jelas, berzina, mencuri, ya, korupsi, merampok, begal, ghibah, itu namanya haram. Kalau yang makruh, seperti misalnya karahiyatul akal muttaqian, ya, dimakruhkan makan sambil bersandar, asyurbu fi famil kurbah, minum dari mulut ceret ataupun teko, ya. Kemudian juga dimakruhkan bernapas sambil minum, ya. Makruh al istinja bil yamin, istinja dengan tangan kanan. Kemudian juga karahiyatul masyi bin na'lil wahid, dimakruhkan pakai sendal satu, ya. Makruh jamaah sekalian. Apa kata orang pakai sendal cuma satu doang? Karahiyatul ihtiba fil masjid, ya, dimakruhkan ihtiba. Ihtiba itu, ya, dia menggandengkan tangannya sambil mendirikan kedua lututnya, ya, ihtiba. Ada bisa berikan contoh? Waris gimana? Iya, coba ihtiba gimana ihtiba? Itu tasbik namanya. Nah, itu ihtiba kayak gitu. Nah, itu. Ya, ihtiba. Ya, karahiyatul hadis ba'dal isya, larangan bergadang ba'da isya, dan lain-lain. Ini hukumnya apa? Makruh. Cuma pada prinsipnya jemaah sekalian, mau itu haram ataupun makruh, tinggalkan. Jika kita ingin totalitas dalam beragama, maka mau yang haram, makruh, tinggalkan. Ingat, muslim yang sejati adalah yang pertama, yang dia meninggalkan perkara yang haram. Yang kedua, dia juga meninggalkan perkara yang makruh. Dan yang ketiga, meninggalkan perkara-perkara yang itu bisa merusak muruahnya. Apa itu muruah? Wibawa, kehormatannya. Sebagai contoh misalnya, seorang talibul ilm, penuntut ilmu, maka dia berusaha memakai pakaian, berpenampilan, yaitu menjadi simbol-simbol Islam. Maka hendaknya dia misalnya kemana-mana pakai peci, pakai baju koko, ya. Ini adalah dalam rangka menjaga muruah. Jangan dia misalnya kemana-mana pakai kaos, udah gitu di belakangnya ada gambar capres, pakai celana jeans, ya. Pakai kaos oblong, boleh-boleh aja, ya kan? Pakai celana jeans, yang penting longgar, boleh. Tapi kalau dia seorang penuntut ilmu, maka nggak elok dilihat jemaah, ya. Apalagi kalau jenggotan gitu kan. Maka dengan penampilan seperti itulah kehormatannya terjaga. Bahkan justru dengan penampilan seperti itu akan menjaga dia dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dengan dia memelihara jenggot, kemana-mana pakai peci, pakai baju koko atau pakai jubah, berani nggak digodain cewek? Hei cewek, berani nggak? Nggak berani. Apalagi boncengin perempuan yang pakai rok mini, berani nggak dia? Nggak berani. Malu lagi kan? Udah tua. Nah ini, jadi dengan penampilan itulah yang bisa menjaga kita dari berbuat maksiat. Iya. Jadi intinya ini 3 hal yang harus kita jaga. Meninggalkan larangan yang sifatnya haram, yang makruh, dan hal-hal yang sifatnya menjaga muru'ah. Baik. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedudukannya itu sama dengan Al-Quran. Sekali lagi, Al-Hadis wal Quran itu sama kedudukannya.
dari sisi pendalilan, bukan dari sisi keutamaan membacanya. Kalau keutamaan membacanya, jelas membaca Al-Quran itu lebih utama dari membaca Al-Hadis. Membaca Al-Quran satu huruf dibalas 10 kebaikan. Baca hadis dibalas 10 kebaikan atau tidak? Tidak. Tapi dari sisi pendalilan, maksudnya kita tidak boleh hanya mengambil Al-Quran tapi tidak mengambil Al-Hadis. Tidak boleh kita mengambil Al-Quran tapi menolak Al-Hadis. Tidak bisa. Ya, apa kata Nabi SAW? Ala wa inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Alkitab, yakni Al-Quran, dan yang semisalnya yaitu Al-Hadis. Jadi kalau orang misalnya membawakan dalil, dia membawakan Al-Hadis, maka kita terima sebagaimana orang berdalil dengan Al-Quran. Jadi jangan dibeda-bedakan. Kenapa? Karena setiap ucapan beliau itu tidak lepas dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Enggak mungkin beliau bersabda dengan hawa nafsunya. Maka dari sini batillah kelompok inkarus sunnah, Al-Quraniyun, yang mereka beragama hanya pakai Al-Quran saja, enggak pakai hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru Al-Quran itu lebih butuh dari as-sunnah kepada as-sunnah daripada as-sunnah butuh terhadap Al-Quran. So, Al-Imam Makhul mengatakan, ya, Al-Quran ahwaju minas sunnah. Al-Quran itu lebih butuh terhadap sunnah daripada as-sunnah terhadap Al-Quran. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang artinya sungguh kami turunkan kepadamu Al-Quran litubayyina linnas, tujuannya agar engkau menjelaskan kepada manusia. Karena banyak ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya itu masih mujmal, butuh penjelasan secara khusus. Kalau kita baca ayat Al-Quran, aqimus sholah, dirikanlah sholat, bisa nggak kita ngerjain sholat kayak gimana? Kebayang nggak? Enggak. Kita sholat mulai dari takbir, ada yang 4 rakaat, ada yang 3 rakaat, itu kita tahu dengan membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan tentang makan sahur, kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas benang putih dan benang hitam. Apa maksudnya ini? Apa hubungan puasa dengan perbenangan? Ini urusannya bukan jahit-menjahit. Tapi apa hubungannya ini? Benang sama apa? Sama puasa. Ambigu, ya kan? Kita masih sama. Apa ini maksudnya ini? Ternyata Nabi SAW menjelaskan yang dimaksud dengan benang putih adalah, ya, terangnya siang. Benang hitam, gelapnya malam. Itu maksudnya. Ya. Jadi tanpa sunnah kita nggak bisa memahami Al-Quran dengan benar. Apalagi banyak hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran itu dikhususkan, yang sifatnya umum dikhususkan. Yusikumullahu fi auladikum, ya, diwasiatkan kepada kalian tentang masalah warisan, ya kan? Ya, laki-laki mendapatkan 2 bagian, sementara wanita 1 bagian. Artinya warisan itu berlaku kepada anak-anak. Tapi ternyata Nabi mengkhususkan, kecuali kalau anaknya kafir, anaknya membunuh orang tuanya, ya. Jadi Al-Quran itu justru lebih butuh terhadap as-sunnah. Baik. Dalam hadis ini jamaah sekalian, uslub, gaya penyampaian Nabi mengatakan,
ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang kalian maka jauhilah. Beliau tidak ungkapkan dengan kalimat fatruku, tinggalkanlah. Sekali lagi, Nabi ungkapkan dengan kalimat apa? Fajtanibu, jauhilah, bukan tinggalkanlah. Gaya ucapan seperti ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menjelaskan tentang larangan berbuat syirik, Allah katakan fajtanibu ar-rijsa minal ausan. Jauhilah najis dari berhala-berhala. Atau juga dalam larangan tentang khamr, innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Khamr, perjudian, mengundi nasib dengan anak panah, itu termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah. Tidak dengan menggunakan kalimat apa? Fatrukum. Maka faedahnya adalah jamaah sekalian, perintah menjauhi itu lebih tegas daripada perintah meninggalkan. Makanya Allah ungkapkan dengan kalimat jauhilah. Dan kalimat al-ijtinab, jauhilah, ya, itu dalam perkara-perkara yang sangat merusak. Makanya perintah minum khamr itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan tinggalkanlah, tapi jauhilah, karena khamr itu betul-betul merusak. Perjudian kita disuruh tinggalin. Kenapa? Karena orang kalau sudah main judi, dia akan kecanduan terus-menerus. Bahkan harta kekayaannya akan habis semua. Ya, kalau sudah kerek baru dia merasakan dahsyatnya kerusakan judi. Nah, dan jadi ini jamaah sekalian, kalimat menjauhi itu lebih tegas daripada apa? Meninggalkan. Dan juga memberikan faedah bahwa yang namanya larangan, ya, bukan hanya kita wajib meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan, tapi Allah juga menyuruh kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang itu bisa menjurus kepada perbuatan yang haram. Walaupun wasilah tersebut hukum asalnya adalah halal, tetapi kalau itu bisa mengantarkan kepada keharaman, maka itulah yang disebut dengan siddul zari'ah. Kita harus bendung, kita harus tutup. Al-wasailah ahkamul maqasid. Wasilah itu memiliki hukum sama seperti tujuannya. Contoh, kenapa Allah ungkapkan dengan janganlah kalian mendekati zina? Karena Allah tidak hanya melarang kita untuk berzina, tapi Allah larang kita melakukan hal-hal yang itu bisa menjurus kepada perzinahan. Ya, Allah larang kita berjudi, tapi kalau dengan dia punya HP selalu menjurus kepada perjudian, maka dia punya HP haram, jemaah sekalian. Kenapa? Karena kalau dikasih HP pasti judi, dikasih HP pasti judi. Nah, jadi ya, bukan hanya meninggalkan perkara yang haram, tapi meninggalkan wasilah-wasilahnya. Maka semua hal yang menjurus kepada perzinahan hukumnya haram. Pacaran, berdua-duaan, bersentuhan, hukumnya adalah haram. Dan Nabi mengatakan di sini, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, perhatikan jemaah. Dalam masalah meninggalkan larangan, Nabi bilang sesuai kemampuan kalian atau tidak? Tidak. Tapi dalam perintah, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Kenapa jemaah sekalian? Karena yang namanya larangan
itu tidak ada istilahnya harus berkorban, ya, enggak repot. Berbeda dengan menjalankan perintah, yaitu kadang merepotkan kita. Meninggalkan zina perlu pulus nggak jamaah sekalian? Tidak. Tapi kalau kita pergi haji, butuh duit atau tidak? Butuh. Nah, makanya Rasulullah ungkapkan sesuai dengan kemampuan kalian. Sehingga dari sini setiap perkara yang sudah jelas keharamannya, maka dia harus tinggalkan secara totalitas, tidak menunggu kemampuan. Ya, kalau orang sudah mendengar tentang larangan riba, maka totalitas dia harus tinggalkan. Jangan nanti kalau saya keluar gimana anak saya, gimana utang-utang saya. Ya, totalitas. Nah, demikian pula kebiasaan-kebiasaan maksiat, maka harus ditinggalkan secara totalitas. Jangan dia sesuai dengan kemampuan. Berbeda dengan ibadah, ya. Maka dari sini para ulama mengambil satu kaidah, inna dina yusrun. Sesungguhnya Islam adalah agama yang mudah, memberikan kemudahan tatkala ada suatu sebab. Ketika kita safar, maka boleh bagi kita untuk jamak qashar, ya, yang 4 rakaat jadi berapa rakaat? 2 rakaat. Yang safar boleh baginya untuk tidak sholat berjamaah. Yang haid boleh baginya untuk tidak sholat, ya, dan kemudahan-kemudahan lainnya. Baik, insyaallah nanti kita lanjutkan ba'da sholat isya, faedah yang terakhir tentang larangan banyak bertanya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Melanjutkan penjelasan hadis yang ke-9, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Maka tadi kita sampaikan, menunjukkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang mudah. Kemudahan di sini mencakup 2 hal. Mudah dari sisi asalnya, dan yang kedua mudah karena suatu sebab. Jelas enggak? Mudah secara asal maksudnya adalah semua hal yang disyariatkan kepada kita itu pada asalnya mudah, baik dalam masalah akidah, ibadah, maupun yang lainnya. Dalam masalah akidah sebenarnya subhanallah mudah jamaah sekalian. Yang bikin susah itu, ya, adalah ahlul bid'ah. Seperti misalnya keyakinan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya Allah di mana? Di atas langit, jelas. Dan kita tidak perlu mencari tahu tentang bagaimananya. Mudah atau tidak? Mudah. Sementara banyak orang yang mereka membicarakan tentang akidah ini. Mereka malah menganggap Allah itu ada di mana-mana, Allah ada di hati, Allah tidak bertempat. Kan justru ini malah bikin apa? Bikin bingung. Ya, bikin bingung. Allah ada di mana-mana. Ya,
berarti banyak. Ya, kalau Allah tidak bertempat, lah sesuatu yang ada pasti butuh apa? Tempat. Ya, ini makanya apa yang mudah malah dipersulit. Ya, maka bersyukur tatkala kita mempelajari akidatus salaf yang sebenarnya simple, tidak perlu kita bersusah-susah meyakini apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ya, mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tidak perlu kita bertanya-tanya, karena kewajiban kita itu hanya mengimani. Kita tidak dituntut untuk mencari tahu tentang hakikat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula, ya, ibadah, puasa, sholat mudah. Allah wajibkan sholat sehari semalam cuma 5 kali. Tidak jadi berapa kali? 50 kali. Ya, dan itu pun waktunya terpisah-pisah. Tidak sekaligus langsung 17 rakaat. Bayangin kalau kita langsung sholat 17 rakaat. Capek enggak? Capek, jenuh. Jangankan yang 17 rakaat, yang 11 rakaat setahun sekali aja banyak yang nggak sanggup. Iya, itulah kemudahan secara asal. Zakat, apakah semua harta yang kita miliki wajib zakati? Tidak, hanya harta-harta tertentu saja, emas, perak, itu yang wajib dizakati. Karena kalau kita berbicara masalah harta, rumah harta enggak? Harta. Mobil harta bukan? Harta. Apakah wajib dizakati? Tidak. Dan itu pun kita wajib zakat kalau sudah mencapai nisab 85 gram kalau emas. Kalau punya emas baru 50 gram wajib zakat tidak? Tidak. Apakah dizakatin semuanya? Juga tidak. Hanya berapa persen? 2,5%. Mudah gak jamaah sekalian? Mudah. Hanya orang munafik yang bilang agama ini susah. Ya, hanya orang yang di dalam hatinya itu terdapat penyakit yang mengatakan Islam itu memberatkan. Baik. Dan sisi yang kedua, Islam itu mudah karena ada suatu sebab. Selain tadi syarat Islam asalnya mudah, ternyata Allah berikan kemudahan lagi kalau memang kita tidak mampu untuk mengerjakan. Makanya segala sesuatu yang menimpa kita dari kesulitan-kesulitan dunia, maka di situ ada yang namanya kemudahan dari sisi agama. Orang yang tidak mampu berdiri sholat, maka Allah berikan kemudahan sholat sambil duduk. Orang yang nggak mampu berwudu, maka Allah berikan kemudahan dengan bertayamum. Kemudahan jamaah sekalian. Ya, maka kita jangan mempersulit. Kalau Allah sudah berikan keringanan, ya sudah ambil keringanan tersebut. Seperti qasar, jama, apa kata Nabi? Shadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu shadaqatahu. Itulah sedekah, hadiah dari Allah. Maka terimalah hadiah tersebut, jangan justru engkau mempersulit diri. Baik ya mas kalian, saya kira cukup itu penjelasan dari hadis yang ke-9. Sebenarnya ada 2 faedah lagi yang belum kita sampaikan. Yang pertama yaitu berkenaan tentang masalah hukum seputar bertanya, pertanyaan seperti apa yang terlarang, dan yang kedua ancaman kebinasaan bagi orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi SAW. 2 faedah ini insyaallah kita akan sampaikan di bulan berikutnya, karena kondisi mic lagi kurang sehat. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.